Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Filsafat Politik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Filsafat Politik Kontemporer Immanuel Kant dan Hegel. Pertama, A. Terkait biografi Immanuel Kant. Poin yang pertama, lahirnya Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, Prusia Timur, Jerman. Di sepanjang hidupnya, Kant menghabiskan waktunya di Prusia Timur dengan menjadi seorang profesor di sebuah universitas dan tutup usia di sana. Kant dikenal memiliki keteraturan yang luar biasa, sama teraturnya seperti ketika ia menghasilkan karyanya berupa makalah dan buku-buku. Di Königsberg, Kant hidup dengan bersahaja dalam lingkungan keluarga yang sangat dipengaruhi oleh Pietisme. Keluarga Kant sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kesalehan, dan keteraturan sehingga mempengaruhi Kant untuk selalu berbuat jujur dan tidak melakukan dusta. Poin yang kedua, Kant seorang profesor universitas. Sepanjang hidupnya, Kant mencurahkan pemikirannya dengan menjadi seorang dosen hingga menjadi seorang profesor di tahun 1770. Ia dikenal sebagai dosen yang sangat luar biasa dengan penguasaannya atau hampir semua ilmu pada saat itu. Dalam hidup Kant, tidak terjadi apapun yang bisa dikatakan menarik. Seperti ia tidak menikah, tidak pernah sakit keras, dan tidak memiliki binatang kesayangan. Sebagai seorang pribadi dan filsuf, Kant tidak memiliki pengalaman yang penuh tantangan dan gejolak sebagaimana yang dialami oleh filsuf lain seperti Socrates, Spinoza, Bruno, atau Rousseau. Kant tidak pernah bepergian ke luar negeri sebagaimana yang dialami juga seperti filsuf lainnya seperti misalnya Descartes atau Leibniz. Kant juga tidak pernah aktif dalam dunia politik sebagaimana yang dilakukan oleh Hegel dan Machiavelli. Poin yang ketiga, Kant orang yang disiplin dan teratur. Dengan keteraturan yang luar biasa, penduduk Königsberg tahu bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Suatu ketika itu, Kant lewat depan rumah mereka dengan tongkat dan jas kelabunya. Keteraturannya yang luar biasa pun juga terlihat ketika Kant bangun tidur, minum teh, menghisap cerutu, studi atau belajar, dan menerima tamu-tamunya dilakukan dengan jadwal yang telah diaturnya dengan pasti. Poin yang keempat, semboyan Immanuel Kant. Semboyan utama Kant adalah sapere aude atau berani berpikir sendiri. Masa pada saat Kant hidup adalah masa kritisme, di mana orang mengkritik apapun yang ada, termasuk agama dengan kesuciannya, hukum dengan kemuliaannya, yang menurut Kant harus dapat bertahan di hadapan akal budi yang bebas dan terbuka. Kant dengan pemikirannya yang radikal telah mengubah gaya manusia berpikir pada saat itu. Pada masa Kant hidup, semangat yang ada adalah semangat universalisme.
Kant meninggal pada usia 80 tahun, tepatnya tanggal 12 Februari 1804. Pada saat itu, makamnya dirusak karena perang dan sudah tiada berisi lagi tulang belulangnya karena dicuri oleh orang. Saat ini hanya tersisa nisan perunggu dan di atasnya tertulis, "Langit berbintang di atas saya, hukum moral di dalam etika saya." Itu semua yang mencerminkan minatnya yang besar pada fisika dan etika. Karyanya yang terkenal dan menampakkan kritismenya ialah Kritik der reinen Vernunft Reason dan Critic of Pure Reason, yang membicarakan tentang reason dan the knowing process, yang ditulisnya selama 15 tahun. Buku ini amat terkenal di dunia filsafat. Dalam literatur bahasa Indonesia, biasanya disebut sebagai kritik atas rasio praktis. Karyanya, buku kedua adalah Kritik der praktischen Vernunft pada tahun 1781 atau biasanya disebut Critic of Practical Reason atau juga kritik atas rasio praktis yang menjelaskan moralnya. Karyanya yang ketiga yaitu buku Kritik der Aartskraft pada tahun 1790 atau disebut juga Critic of Judgment atau kritik atas daya pertimbangan. Pemikiran Immanuel Kant. Fenomena. Kant berpendapat kita tak dapat memahami sesuatu sebagai objek yang transenden, yaitu suatu objek yang tidak tampak dari dalam ruang dan waktu. Jadi, realitas yang bisa kita tangkap sebenarnya adalah sebatas segala yang muncul dalam ruang dan waktu. Kant menyebutnya itu adalah fenomena. Noumena. Untuk berbicara fenomena berarti mensyaratkan pembicaraan noumena, yakni benda itu sendiri. Noumena adalah benda atau objek pada dirinya sendiri. Immanuel Kant menyatakan manusia tidak dapat mengetahui noumena, tetapi benda itu sendiri, noumena, adalah objek transendental yang tidak bisa dijangkau. Noumena dalam arti positif adalah ada, tetapi selamanya tidak bisa dicapai oleh pengetahuan manusia, karena pengetahuan manusia hanya berkenaan dengan dunia fenomenal. Kant menolak anti positif dari noumena bukan karena ia meaningless, tetapi karena ia mensyaratkan sejenis intuisi yang menurutnya tidak dimiliki manusia. Kant berpendapat bahwa membentuk ruang dan waktu adalah kejadian, pengetahuan, dan pengalaman. Buku Kant yang terkenal juga adalah Critic of Practical Reason, buku yang membahas tentang teologi, dan di sini ia berusaha menemukan dasar dari nilai moral. Menurutnya, kebaikan dan kejahatan adalah prinsip sehingga prinsip tersebut akan menjadi hukum universal. Prinsip tersebut memaksa dan mengarahkan manusia untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan norma yang ada, bukan dengan perasaan. Di sini, saya setuju dengan Immanuel Kant bahwa setiap perbuatan manusia bukan memandang baik atau buruk karena itu hanya sebuah persepsi. Kita harus melakukan sesuatu yang kita anggap benar sesuai dengan norma yang ada. Imperatif kategoris. Imperatif kategoris dibagi dua. Yang pertama ada imperatif kategoris. Secara sederhana, imperatif kategoris disimbolkan dengan perkataan atau bertindak secara moral. Perintah ini tidaklah mengandung segala perintah atau command, melainkan sebagai perwujudan adanya suatu keharusan objektif untuk bertindak secara moral yang datang dari dalam diri sendiri, yang tidak bersyarat, bersifat mutlak, dan merupakan realisasi dari rasio atau budi praktis. Untuk mengetahui secara jelas, pemikiran etika Immanuel Kant dapat
dapat dilihat dalam pemikirannya tentang imperatif kategoris. Sebab dalam keseluruhan struktur bangunan pemikiran etika, Kant senantiasa mendasarkan pada konsepnya tentang kategoris imperatif. Sehingga kategoris imperatif ini merupakan produk pemikiran terpenting dalam bidang etika Kant, bahkan dapat dikatakan sebagai ide dasar bagi bangunan etikanya. Yang kedua ada kinerja etika. Kinerja etika adalah mencari dan memberi landasan aturan-aturan mengenai tingkah laku yang baik dan benar, sebagaimana hanya logika mencari aturan penggunaan akal pikiran secara benar. Etika semacam ini menghasilkan produk etika universal. Etika murni ini adalah a priori karena terbebas dari pengaruh yang bersifat empiris. Atas dasar ini, Kant berpendapat bahwa etika universal harus didasarkan pada unsur-unsur a priori yang terartikulasi pada kehendak baik. Kehendak baik tidaklah tergantung pada hasil yang akan dicapai, tetapi lebih berkait pada kehendak bertindak baik karena memang baik. Yang kedua ada legalitas dan moralitas. Selanjutnya, Kant membedakan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban atau in accordance with duty dengan tindakan yang dilakukan demi kewajiban atau for the sake of duty. Kedua tindakan tersebut biasa disebut dengan metafisika kesusilaan. Tindakan pertama oleh Kant disebut dengan legalitas, sedang tindakan kedua disebut moralitas. Legalitas dipahami kesesuaian suatu tindakan dengan norma hukum atau norma lahiriah belaka. Sedang moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma moral atau norma batiniah, yaitu apa yang dipandang sebagai suatu kewajiban. Otonomi kehendak. Dalam sistem etika Kant, otonomi kehendak merupakan prinsip moralitas tertinggi dan satu-satunya prinsip hukum yang melandasi imperatif moral. Otonomi kehendak adalah kemampuan untuk menaati norma moral yang dibuatnya sendiri, bersifat mandiri, a priori, dan tidak dipengaruhi oleh realitas empirik. Otonomi kehendak bukan bermakna seakan-akan seorang seenaknya sendiri dapat menentukan apa yang menjadi kewajibannya sendiri, melainkan manusia melalui akal budi praktis murni diharapkan menyadari bahwa sesuatu itu merupakan kewajibannya. Menyadari bahwa sesuatu itu merupakan kewajiban adalah sama saja mengakui bahwa sudah sepatutnya membuktikannya. Konsep kebaikan dan kebahagiaan. Menurut Kant, antara kebaikan dan kebahagiaan memiliki perbedaan yang sangat tegas. Walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan, perbedaannya kalau kebaikan bersifat tak bersyarat, otonom, kategoris, dan universal, atau berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Sedangkan kebahagiaan bersifat bersyarat, heteronom, hipotesis, dan partikular. Hubungan antara kebaikan dan kebahagiaan adalah hubungan sebab akibat, di mana kebaikan berfungsi sebagai landasan, sedangkan kebahagiaan merupakan konsekuensi yang menyertai kebaikan. Hal ini berarti bahwa tanda ada dorongan dalam diri manusia untuk meraih kebaikan, maka kebahagiaan tidak memiliki landasan yang kokoh dalam dirinya. Etika dan agama. Bagi Kant, dengan pemahaman terhadap kebaikan sebagai tujuan akhir dari pure vertical reason, maka norma moral mengarah pada agama. Norma moral mengarah pada pengakuan terhadap kewajiban-kewajiban sebagai perintah Tuhan. Tuhan adalah yang maha sempurna secara moral, sehingga kehendak dan perintahnya juga sempurna secara moral. Dengan adanya penyelarasan ini, akan diakuilah kewajiban terhadap perintah Tuhan. Inilah yang oleh Kant diakui sebagai awal mula agama. Pandangan ini membawa implikasi bahwa moralitaslah yang mengarahkan manusia pada agama, sebab moralitas lebih dahulu ada daripada agama.
Pandangan Kant tentang agama banyak dipengaruhi oleh keyakinannya akan keterbatasan akal teoritis atau pure reason dalam mengungkap misteri Tuhan dan alam gaib. Bila seorang bersikukuh untuk menggunakan pure reason dalam memahami misalnya wahyu atau teks agama seperti adanya Tuhan, maka akan terjebak pada paralogisme. Oleh sebab itu, bagi Kant memahami teks kitab suci harus dilihat urgensinya secara moral, sebab agama tidak akan ada gunanya bila tidak dapat menilai moral. Untuk mempertegas pandangannya tentang kaitan agama dengan moral, Kant memperkenalkan apa yang disebut dengan agama sejati, yaitu agama yang menyatakan di dalam kewajiban harus memandang Tuhan sebagai sang pemberi hukum universal yang harus dihormati. Menghormati Tuhan berarti telah menaati hukum moral. Biografi singkat Hegel. Lahirnya Hegel yang nama lengkapnya Georg Wilhelm Friedrich Hegel, lahir di Jerman di Stuttgart pada tanggal 17 Agustus 1770 dia lahir. Lalu ayahnya seorang pegawai rendah bernama Georg Ludwig Hegel dan ibunya yang tidak terkenal yaitu bernama Maria Magdalena. Pada usia 7 tahun, ia memasuki sekolah Latin, lalu kemudian gimnasium. Hegel ini pada saat muda tergolong anak yang telat mikir, atau disebut dengan Thelmy. Pendidikan dan pengalaman Hegel. Pada usia 18 tahun, ia memasuki sekolah tinggi di teologi di Tübingen, dan setamatnya dari sekolah tersebut ia menjadi tutor, lalu mengajar di Jena. Pada usia 41 tahun, ia menikah dengan Maria von Tuscher. Karirnya selain menjadi direktur sekolah menengah, ia juga pernah menjadi direktur surat kabar. Ia diangkat menjadi guru besar di Heidelberg dan kemudian pindah ke Berlin. Hingga di kemudian hari, ia menjadi rektor Universitas Berlin pada tahun 1830. Walaupun Thelmy pada saat muda, Hegel ini tergolong orangnya sangat rajin. Makanya menjadi profesor dan rektor serta filsuf yang terkenal. Lalu karya-karya Hegel itu ada 5. Yang pertama, Journal for Philosophy, Journal of Philosophy. Lalu yang kedua, Phenomenology des Geistes, The Phenomenology of the Spirit. Dan yang ketiga, Logic, The Science of Logic. Dan yang keempat, Encyclopedia of the Philosophy Sciences. Dan yang terakhir, Philosophy des Reich, The Philosophy of Reich. Materi selanjutnya adalah materi mengenai pemikiran Hegel. Yang pertama adalah mengenai dialektika. Dialektika bagi Hegel bukanlah sekedar metode, tetapi juga sebagai sistem. Sebagai metode, dialektika berarti pengembangan logika berpikir melalui triade, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Sebetulnya apa yang dimaksud Hegel tidak kalah begitu asing bagi pengalaman kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kali kita mengalami perlunya mendamaikan hal-hal yang bertentangan. Tidak jarang terjadi bahwa kita mesti mengusahakan kompromi antara beberapa pendapat atau keadaan yang berlawanan satu sama lain. Materi selanjutnya adalah mengenai proses dialektika. Proses dialektika selalu terdiri dari 3 fase. Pertama disebut tesis, yang akan menampilkan lawannya pada fase kedua yang disebut antitesis. Akhirnya timbullah fase ketiga disebut sintesis, yang mendamaikan antara tesis dan sintesis yang saling bertentangan.
Dalam sintesis itulah tesis dan antitesis menjadi aufgehoben. Aufgehoben berarti diangkat, dibawa ke taraf yang lebih tinggi. Dengan demikian, Hegel bermaksud mengatakan dalam sintesis itu baik tesis maupun antitesis kedua-duanya diangkat pada tingkatan baru. Dengan kata lain, dalam sintesis itu baik tesis maupun antitesis mendapat eksistensi yang baru di antara keduanya. Yang ketiga adalah materi mengenai kontradiksi metode dialektika. Metode dialektika Hegel juga memiliki unsur kontradiksi yang sangat kuat. Baginya, setiap tahap perkembangan realitas, mulai dari tesis, antitesis, dan sintesis, muncul dari kontradiksi yang kuat di dalam tahap sebelumnya. Seluruh sejarah dunia adalah sejarah dialektika dan kontradiksi. Dahulu kala, pemerintah yang ideal adalah pemerintahan monarki absolut dengan menjadikan satu raja sebagai acuan utama politik. Monarki absolut tersebut didasarkan pada dua asumsi, yakni legalitas perbudakan untuk memperoleh tenaga kerja manusia murah, dan asumsi bahwa rakyat adalah orang bodoh yang tidak mampu memimpin atau membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Cara pandang itu mengalami kontradiksi karena jika asumsi itu terwujud, maka negara justru tidak akan berkembang. Sekarang ini bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi, dengan mengacu pada warga negara yang bebas dan cerdas. Dari contoh di atas dapatlah disimpulkan bahwasannya kontradiksi tidaklah muncul dari luar tesis, melainkan justru dari dalamnya. Di dalam konsep monarki absolut sebagai acuan filsafat politik, sudah ada anti dari monarki absolut itu sendiri. Antitesis sudah selalu terkandung di dalam tesis, dan sintesis sudah selalu terkandung di dalam tesis dan antitesis. Dalam bahasa Hegel, di dalam ilmu logika, di dalam ada dan ketiadaan sudah selalu terkandung menjadi. Lanjut, keempat adalah tujuan metode dialektika. Lalu apa tujuan dari metode dialektika? Untuk menggambarkan konsep pelampauan negatif dan abstrak itu, Hegel menggunakan konsep Aufhebung, yaitu berarti melampaui atau overcoming. Secara kasar, konsep melampaui itu bisa dianggap sebagai suatu upaya untuk menerjang batas-batas konsep yang ada sebelumnya, sambil tetap mengambil sisi positif yang tertinggal. Di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Logika, Science of Logic, Hegel mencoba melukiskan proses dialektika untuk memahami keberadaan manusia. Keberadaan manusia pada awalnya adalah ada atau beings, namun ada murni atau pure being ternyata tidak dapat dibedakan dengan ketiadaan atau nothing. Sesuatu yang keberadaannya bersifat murni, yakni tidak tergantung pada realitas indrawi, juga secara logis dapat disamakan dengan tidak ada. Di dalam proses ada murni, yang juga berarti ketiadaan, akan melampaui batas-batasnya sendiri, dan kemudian bersatu di dalam menjadi becoming. Di dalam kosakata teori dialektika Hegel, ada murni adalah tesis, ketiadaan adalah antitesis dari ada murni, dan menjadi becoming adalah sintesis dari ada murni dan ketiadaan. Penilaian pemikir Muslim terhadap Kantianisme dan Hegel. Terdapat 2 poin. Yang pertama, ada relevansi filsafat Kant. Dari beberapa buku yang dibaca, belum menemukan penelitian para pemikir Muslim terhadap Immanuel Kant dan Hegel. Akan tetapi, kami akan menjelaskan relevansi pemikiran terhadap kehidupan manusia. Ada beberapa hal mendasar dari filsafat Kant yang bisa kita ambil untuk meneropong kehidupan kontemporer. Kant menegaskan bahwa pengetahuan manusia selalu terbatas fenomenal, dan pikiran manusia hanya mengandalkan adanya noumenal, yang senyatanya tak pernah bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia. Dari atraksi ini, Kant ini, kita bisa mencoba mengkaitkan ajaran-ajaran dasar filosofis Kant kepada kehidupan di sekitar kita. Dalam kehidupan beragama, misalnya kita telah dikotak-kotakan oleh aliran klan-klan keberagaman yang luar biasa ekstrimnya, sehingga sampai-sampai terjadi sikap saling merendahkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Padahal kita satu atap, katakanlah Islam. Masing-masing saling mengklaim bahwa paham Islamnya lah yang paling benar. Masing-masing dari mereka seolah-olah mengetahui Islam itself. Padahal pemahaman mereka hanyalah kemampuan mereka menyatukan data-data yang bisa mereka tangkap. Dengan demikian, relevansi filsafat Kant sangat jelas. Dengan filsafat kritiknya, Kant mengajak kita untuk selalu menyadari bahwa pengetahuan yang kita peroleh hanyalah sekedar sintesis dari kesan-kesan indrawi atau data-data dan informasi-informasi yang bisa kita tangkap dan jumlahnya boleh dibilang tak terbatas.
Kita harus arif karena keislaman kita tidak lebih dari kemampuan kita menyintesiskan data-data atau informasi-informasi mengenai Islam. Dan yang poin kedua ada relevansi filsafat Hegel. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak teladan tentang apa yang dimaksud Hegel, yaitu suatu pandangan yang ekstrim. Kanan akan menimbulkan suatu reaksi ekstrim kiri, yang kemudian menelorkan suatu kompromi yang menyelaraskan keduanya. Dalam tradisi demokrasi, dalam pemahaman keagamaan versi Hegel, tampaknya perlu kita kembangkan dalam diskurs keagamaan kita. Dalam pelaksanaannya, setidaknya kita dapat menekankan pada dua aksi, yaitu pertama, kita hendaknya lebih senang dari sisi paling dalam, hakiki, substansial, atau dicari berbagai ide fundamentalnya dibandingkan sekedar menempatkan hal-hal furiyah atau instrumental. Kedua, kita selayaknya lebih senang menggunakan metode dialog dalam memperbincangkan persoalan-persoalan keagamaan, bukan monolog. Karena mengingat berbagai doktrin setiap agama mempunyai keprihatinan yang sama dalam menghadapi persoalan kemanusiaan seperti ketidakadilan,